Peot datang menjemput Heya dari rumahnya. Wajah Heya tampak sedikit pucat, tapi senyumannya tetap hangat. Meskipun sedang dalam masa pemulihan dari penyakit kanker ganas, Heya tetap memaksakan diri untuk ikut merayakan ulang tahun. Orang yang paling ia cintai, Dot, kekasihnya. Mereka berdua lalu berangkat ke rumah Robbie, tempat berkumpulnya teman-teman satu geng mereka. Kona, Lisa, dan Robbie sendiri. Suasana di rumah Robbie dipenuhi tawa dan semangat. Mereka semua tak sabar memberikan kejutan ulang tahun untuk Dot. Sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini dan tonton sampai akhir, supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi, dan berikan komentar terbaik kalian teman-teman. Setelah semua berkumpul, mereka meluncur bersama ke rumah Dot sambil membawa kue, lilin, dan hadiah kecil. Di rumah itu, mereka diam-diam menghias ruangan. Saat Dot pulang, lampu dipadamkan. "Surprise!" teriak mereka serempak. Dot yang sudah mengetahui akan ada kejutan pura-pura terkejut. Ia memeluk Heya dan berterima kasih atas semua ini. Suasana hangat dan penuh kebahagiaan. Sementara itu, di rumah Heya, sang ibu baru saja masuk ke kamar anaknya. Namun kamar itu kosong. Heya tak ada. Panik mulai muncul. Mereka tahu betapa rapuhnya kondisi Heya. Tanpa pengawasan medis dan obat rutin, nyawanya bisa terancam sewaktu-waktu. Keduanya langsung berkeliling mencari. Mereka menuju rumah Lisa, teman yang biasa bersama Heya. Namun ayah Lisa menjelaskan bahwa Lisa pergi sejak pagi. Hati orang tua Heya semakin cemas. Tak ada pilihan lain, mereka menuju rumah Dot. Di rumah Dot, pesta kecil itu berlangsung hangat. Tawa, lagu, dan obrolan ringan menggelar. Heya ikut tertawa walau tubuhnya sudah mulai terasa lemah. Ia menahan semuanya demi melihat Dot bahagia. Tiba-tiba, tubuh Heya limbung. Ia terjatuh ke lantai, pingsan. Semio panik. Dot berteriak memanggil ibunya, yang seorang dokter, untuk memberikan pertolongan pertama. Sang ibu mencoba segalanya, tapi dengan alat seadanya, nyawa Heya sulit diselamatkan. Beberapa menit kemudian, orang tua Heya sampai di rumah Dot. Melihat putrinya tergeletak tak sadarkan diri, sang ibu menjerit histeris. Sedangkan sang ayah hanya bisa memeluk tubuh Heya sambil menangis. Kepergian yang menyisakan luka. Pagi harinya, kabar duka datang. Heya dinyatakan meninggal dunia. Penyakitnya kambuh terlalu parah, dan ia tak sempat mendapatkan penanganan medis yang memadai. Hari itu juga, Heya dimakamkan. Ia baru tahu dari orang tua Heya bahwa pacarnya mengidap kanker ganas selama ini dan menyembunyikannya karena tak ingin membuat Dot sedih. Lisa, yang semula mengiyakan ajakan Heya untuk ikut merayakan ulang tahun Dot, merasa bersalah luar biasa. Ia merasa telah ikut menyetujui sesuatu yang berujung pada kehilangan besar. Beberapa hari kemudian, geng kecil mereka, Dot, Lisa, Robbie, Kona, dan Piat, duduk dalam diam di taman tempat mereka biasa berkumpul. Tak ada canda, tak ada tawa. Hanya satu nama yang memenuhi hati mereka, Heya. Heya yang selalu tersenyum, meski dalam sakit. Heya yang memberikan kejutan ulang tahun, terindah, dan terakhir, untuk orang yang ia cintai. Persahabatan cinta pengorbanan kehilangan. Kadang, orang yang paling sakit adalah yang paling banyak memberi senyum. Dan tak ada kado yang lebih besar dari cinta yang tulus, bahkan jika itu menjadi hadiah terakhir. Berikut lanjutan dari cerita Senyum Terakhir Heya, dalam bentuk narasi menyentuh, dengan nuansa refleksi, kehilangan, dan pemulihan. Hari-hari setelah kepergian Heya terasa hampa bagi Dot dan teman-temannya. Tak ada lagi suara tawa Heya, tak ada pesan singkat iseng, atau pelukan hangat di bangku taman sekolah. Dot, yang biasanya ceria, berubah menjadi pendiam. Ia mengurung diri di kamar, memandangi foto-foto mereka berdua. Tatapannya kosong. Lisa, yang paling tahu rahasia Heya sejak awal, tak berhenti menyalahkan diri. Ia tahu Heya memaksakan diri demi Dot, demi perayaan itu. Dan ia yang mengatakan, "Ayo ikut aja, Heya. Gak apa-apa, kan kamu kelihatan sehat." Kalimat itu kini menghantui pikirannya. Robbie, Peot, dan Kona pun sama. Mereka mulai menjaga jarak satu sama lain.
Gang Kessel mereka seperti peka olah raza kehilangan, yang tidak sanggup mereka tanggung bersama-sama. Seminggu setelah pemakaman, Ibu Heya menemukan sebuah kotak kecil di dalam lemari kamar putrinya. Di dalamnya ada 5 amplop, masing-masing tertulis nama, Dot, Lisa, Robi, Kona, dan Peot. Mereka semua dipanggil ke rumah Heya. Dengan suara gemetar, Ibu Heya menyerahkan surat-surat itu satu persatu. Ai berkata, "Heya tulis ini sebelum kalian semua sempat tahu penyakitnya. Mungkin dia memang sudah tahu waktunya akan habis." Mereka membaca surat itu dalam diam. Di dalam suratnya untuk Dot, Heya menulis, "Dot, kamu tahu gak? Aku bahagia banget bisa jatuh cinta sama kamu. Tapi aku lebih bahagia karena kamu gak tahu aku sakit. Karena selama itu, kamu memperlakukanku seperti aku sehat, seperti aku hidup utuh. Dan itu bikin aku merasa hidup. Maaf aku gak cerita. Aku cuma gak mau kamu ngerasa terbebani. Selamanya, kamu tetap hadiah terindahku." Air mata Dot tak bisa terbendung. Surat itu bukan hanya perpisahan, tapi juga pengingat bahwa cinta sejati tak selalu hadir dalam waktu yang panjang, tapi dalam niat untuk membuat seseorang bahagia, meski harus menyembunyikan kesedihan sendiri. Beberapa minggu berlalu. Perlahan, luka itu masih ada, tapi mereka belajar berjalan bersamanya. Lisa mulai aktif menulis jurnal, menceritakan semua kenangan mereka bersama Heya. Ia bahkan membuat blog kecil berjudul Untuk Heya, tempat ia mengunggah kenangan dan pesan-pesan haru. Robi dan Kona kembali bermain musik dan menulis lagu khusus untuk mengenang Heya, berjudul Senyum Yang Tak Pernah Hilang. Peot, yang selama ini paling diam, tiba-tiba menawarkan ide membuat taman. Kessel di sekolah, sebuah taman Heya. Tempat duduk dan bunga-bunga yang ditanam untuk mengenangnya. Dan Dot, ia akhirnya berani datang ke makam Heya setiap minggu. Ai duduk di samping bata nisan ITU, membawa bangga dan cerita. "Hari ini aku belajar cara buat kue, Heya. Katanya kamu dulu pengen banget ajarin aku." Heya memang telah pergi, tapi warisannya tertinggal, keberanian mencintai. Dalam diam, kecelasan memberi tanpa syarat dan kekuatan. Untuk tersenyum meski sedang menahan sakit. Gang Kessel mereka memang takkan pernah sama, tapi mereka tahu. Selama senyuman Heya tetap mereka kenang, ia tak akan benar-benar hilang. Ada orang yang datang untuk tinggal, ada yang datang untuk pergi, tapi Heya datang untuk mengubah cara mereka semua melihat arti hidup.